Baik, peserta, ini kalau saya lihat masih ada kendala ya. Ada dua orang. Silahkan kalau mau kita selesaikan gitu. Permisi Pak, Ya, silahkan. Ahmad Yuski dari SMK Sore Tulungagung. Ya, ya Yuski, silahkan. Problemnya apa Yuski? Ini modul saya sekarang nggak bisa diupload Pak. Nggak bisa Waktu awal diupload. bisa diupload sekitar 6 kali gitu, Oh gitu. sekitar 8 kali. Setelah itu nggak bisa. Oke, ada hardware sekarang? Ada. Kalau Sekarang, saya coba ganti STM bisa. ya, oke, kembalikan ke STM yang lama. Itu kayaknya apa bootloadernya ke reset deh. Eh, kembali ada STM yang lama, STM 32 yang lama. Maksudnya yang bawaannya maksudnya. Yang bawaannya yang nggak bisa Pak. Yang Terus bawaannya bisa maksudnya ganti yang lain. dipasang lagi. Tak kasih tutorial Ya, maksudnya. Tak nanti tak arahin. ya sudah saya Tak pasang. arahin. Eh, Buka STM 32 Cube IDE, bebas ya, simple project. Mungkin kan udah bikin apa ya project ya, mungkin nyalakan led atau apa ada kan ya? Ada. Ada. Ya udah buka aja projectnya itu. Sudah. Share screen, kamu share screen ya? Rizky, Share bentar, screen. saya ini, bentar saya atur dulu ya. Sharing. Oke, Sudah. ya silakan share screen. Sudah saya share. Nah, Share itu screen. ke Bentar. benar. Oke. Tidak ya Nah, enggak usah aku tunggu pokokan. target device. Oke, ini kalau di compile nggak error kan? Coba di apa? Di build project dulu. Build project, Ya Pak, full di full. build project dulu. Sudah nggak error ya? Nah sekarang gini, Rizky. Eh, ganti ganti boot 1 sama boot 0 yang ada di STM yang ada di Blue Pill sini nih. Ya, Pindahkan pindahkan ke satu satu dulu. Pindahkan ke satu satu dulu. Berarti di atas ya. Pindahkan dua-duanya ya. hmm, Dua-duanya keduanya. pindahkan ke atas. Ya, Nah, sudah. bentar bentar. Sudah. Kemudian tekan tahan dulu, tekan tahan reset ya. Maksudnya tekan tahan reset. Tahan riset. Nah, tahan reset, tahan deh ya. Kemudian coba di-upload programnya, upload dulu programnya. Tapi tetap kondisi kamu masih tekan reset ya. Ya, Oke, tunggu. Nah, kemudian lepas tombol reset. sudah. Ya, lagu dulu. Oke, sudah ya. Ulang. Nah, terus Ya, kembalikan jumper tadi ke boot 0. Kembalikan ke semula dua-duanya. sudah. Nah, coba upload seperti biasa, nggak usah ditekan reset. Oke, bisa ya. Ya, Yaitu bootloadernya ke reset. Ya. Nah, caranya gitu tadi ya. Jadi, pindahkan. Nah, ya, ya Pak. Itu ada. nanti kalau ada kendala seperti itu lagi, nah, ini. Oke. Ya, jadi pindahkan jumper nih, jumper dua ini. Yang awalnya kan dia ada di nol ya, dua-duanya ya, ada di nol ya. Dipindahkan ke satu dua-duanya, gitu ya. Kemudian tekan reset, tahan, nah kemudian upload, gitu ya. Atau di run ya, di run ya sampai dia jalan dulu. Setelah itu baru nanti lepas resetnya.
gitu ya, sampai dia selesai. Nah, kalau udah selesai, lalu pindahkan lagi eh, bootnya ke nol kembali, seperti itu ya. Ini sudah bisa, sudah jalan. Oke ya, sudah jalan. Oke, oke, oke. Oke. Baik, Pak. Oke, Terima kasih bantuannya. oke, sama-sama. Hentikan. Ada lagi kendala adik-adik semua dan dari pembimbing. Oke, Pak Farid, mau tanya lagi, Pak. Silakan Pak Lukman. Oke. Ini kan untuk pembahasannya ISP apa boleh PhD, Pak? Apa ke PHD, silakan PHD Pak. Ini kita bahas terkait dengan software ini. Oke. Untuk PhD kan nanti kemungkinan kan kita kan pakai LT Space, Pak, ya. Ya, betul Pak. Terus mungkin adakah perkembangan, Pak, terkait dengan yang kemarin disampaikan kalau tidak salah ke Pak Pak apa Mas Oh, Mas Vicky. Mas, Mas Vicky, nggih. Itu kan kemarin kan infonya kan menggunakan sensor tepuk, nggih. Nggih, Oh nggih. ya, Mas Vicky. Ada apa? Yang tepuk. Mungkin ada perkembangan terkait itu, Pak. Informasi terupdate terkait sensor tepuk itu mungkin. Kemungkinan ada nggak terkait? Kalau Nggih. update-nya nggak ada update sih Pak. Jadi sistem kerjanya yang disampaikan oleh Pak Mas Vicky kemarin ya. Nah, jadi kalau ada tepuk gitu ya, tepuk sekali atau dua kali atau mungkin tiga kali gitu ya, beberapa kemungkinan lah nanti bisa dicoba gitu. Nanti eh, LED nyala gitu ya, ya masih gitu ya, LED nyala. Kemudian nanti ditepuk lagi LED-nya mati gitu ya Mas Vicky ya, seperti itu. Jadi eh, ada beberapa kemungkinan, tapi gini Bapak Ibu semuanya, triknya, jadi nanti pada saat lomba ini mungkin agak salah persepsi ya bagi teman-teman yang mungkin yang baru bergabung di LKS ya. Jadi eh, teman-teman nanti bukan mendesain semua rangkaian keseluruhan, tapi hanya beberapa blok-blok diagram. Jadi rangkaian itu sebagian sudah kita buatkan, gitu ya. Tapi ada blok-blok yang harus dilengkapi oleh peserta, gitu ya. Jadi nggak keseluruhan mereka buat. Jadi untuk eh, A1 ya A1 itu poinnya 20 atau 15 saya lupa gitu ya. Kemudian untuk desain PCB itu juga poinnya sekitar 20 atau berapa gitu ya. Jadi sama-sama memiliki poin gitu ya. Nah, eh, untuk A1 ya ini syukur-syukur adik peserta bisa mengembangkan rangkaian sehingga bisa menjadikan rangkaiannya seperti permintaan soal gitu ya, ditepuk nyala, tepuk mati gitu ya. Itu sangat luar biasa kalau bisa mendapatkan itu. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan itu gitu ya, eh, soal-soal kami nanti akan keluar sesuai dengan list komponen yang ada di situ gitu ya. Oh, di situ ada NE55 gitu ya. Oh, ini eh, oh bagaimana sih untuk akses NE55? Bagaimana datasheetnya sih NE55? Bagaimana mungkin bisa apa akses monostabil, upstabil gitu kan terkait dengan NE55, aplikasi dari NE55. Gitu. Oh di situ ada OpAmp gitu ya. OpAmp ini terkait dengan teorinya seperti apa sih gitu ya. Kemudian oh di situ nanti ada digital, ada counter. Gitu. Ini cara untuk membuat counter bagaimana gitu ya. Kemudian aplikasinya seperti apa. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Karena soal-soal kami itu mungkin teman-teman bisa lihat soal tahun lalu ya. Itu sangat sederhana sekali sebenarnya. Soal tahun lalu itu bisa dilihat. Gitu ya. Itu bukan keseluruhan rangkaian, tapi hanya sebagian-sebagian. Bahkan yang soal nomor satu itu cuma nyalakan LED doang. Ya. Bagaimana teman-teman peserta diminta untuk eh, membuat rangkaian LED gitu ya, agar LED-nya tidak rusak. Harus dikasih nilai resistor dan nilai resistornya berapa jika arus yang dibutuhkan sekian gitu ya. Nah, itu mah sederhana banget gitu ya.
Nah, jadi yang ingin saya sampaikan tadi adalah bagaimana eh, kira-kira poin penting-pentingnya ada di mana gitu loh. Ya. Terkait dengan layout PCB, adik-adik semua, itu kan skematiknya nanti akan diberikan oleh juri. Ya. Jadi pada saat layout PCB itu skematiknya sudah diberikan oleh juri. Ya. Jadi teman-teman tidak mendesain skematik dari awal. Itu untuk desain PCB ya. Itu skematiknya sudah ada. Nah, jadi triknya ya, bagaimana peserta atau adik-adik semua ini bisa nge-layout single layer dengan waktu 3 jam. Kalau nggak salah tuh ya yang di technical deskripsi ya, 3 jam atau 2,5 jam saya agak lupa juga. Nah, bagaimana mendesain ya komponen sesuai dengan list yang ada di situ ya. Jadi teman-teman udah ada gambaran. Oh, nanti layoutnya itu komponennya ada sekian, gitu ya. IC-nya ada sekian, ya. Kemudian resistornya kemungkinan ada sekian. Ya. Nah, dari prediksi itu kira-kira bisa nggak dikerjakan itu dalam waktu 3 jam? Ya, kalau itu bisa dikerjakan dalam waktu 3 jam, saya yakin adik-adik semua bisa mengerjakan. Ya, tapi kalau itu tidak bisa dikerjakan, ya mungkin nanti pada saat lomba nggak akan selesai. Seperti itu. Nah, adik-adik semua bisa coba latihan soal-soal tahun lalu di Google Drive itu tak cantumkan soal tahun lalu juga itu. Coba di layout soal tahun-tahun lalu itu. Ya, dengan waktu kira-kira teman-teman bisa mengerjakan 3 jam apa enggak? Kalau tidak bisa mengerjakan 3 jam, berarti harus ada yang dievaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Gitu ya. Apakah speednya kurang atau komputernya yang speednya yang kurang gitu ya, gitu ya. Karena layout PCB itu adalah kebiasaan teman-teman. Kalau biasa layout, saya yakin eh, nge-layout serumit apapun bisa, gitu ya. Nah, jadi triknya seperti itu adik-adik semua, ya, terkait dengan desain PCB. Ya. Kemudian terkait dengan LT-Spice, ya bagaimana kita bisa melakukan simulasi menggunakan LT-Spice, ya. Di YouTube kami juga sudah ada tutorialnya ya, itu bagaimana apa membuat project dari awal gitu ya, memasukkan komponen, kemudian bagaimana melakukan running, kemudian bagaimana memunculkan grafik, itu juga semua semua sudah ada. Kemudian mungkin ada di YouTube ada video yang juga menjelaskan eh, bagaimana menggunakan PWL gitu ya, yang saya sampaikan kemarin. eh, Biar mempermudah teman-teman dalam membuat grafik ya. Sudah dibuatkan Mas Vicky nanti terkait dengan PWL. Itu juga sudah apa ada tutorialnya gitu ya. Dan di soal tahun lalu yang di Jatim itu juga ada contoh soal yang menggunakan PWL. Nah, itu juga dicoba teman-teman. Kalau kalau nggak bisa ya, nah nanti kita bisa bahas itu, disiapkan pertanyaan, Pak, saya belum bisa menggunakan PWL nih gitu ya. Nah, nanti kita agendakan nanti teman-teman seperti itu. Ya, tapi saya yakin teman-teman bisa ya. Karena teman-teman ini teman-teman pilihan semua ya. Kalian juara di tingkat kota, sekarang masuk tingkat provinsi. Gitu. Oke, baik, ada lagi yang disampaikan teman-teman. Ini masih ada satu lagi ya yang problem terkait dengan STM 2. Nomor handphonenya 48, sorry, 8481, sorry. 8481. Sudah ya? Sudah ya Bapak Ibu di semuanya? Nggih. Mohon maaf. Ini Oh dari iya Ibu. SMK 1 Bagor yang tadi konfirmasi ada kendala. Iya Ibu. Nah, ini tadi kan udah dicoba yang alat yang dari panitia udah datang kan baru dicoba sama anaknya, setelahnya udah bisa. Ya, Sudah Alhamdulillah ya jalan. bisa. Ya Iya. baik, nanti Oke. tinggal eh, anaknya mencoba ya beberapa kemungkinan macam-macam ya. Mungkin
banyak tutorial yang saya buat seperti kayak membuat tombol press and release gitu ya, atau mungkin membuat menu ya, ya menu tombol. Jadi satu tombol gitu ya, tidak tekan, satu nyala, tekan lagi, LED dua nyala, tekan lagi, LED tiga yang nyala, tekan lagi, LED empat nyala. Itu kan ya ibaratnya seperti menu ya. Nanti ada variabel yang counting, kemudian dari variabel itu nanti dibandingkan jika nilainya sekian, LED ini nyala, ya sekian, LED sekian nyala seperti itu ya. Jadi ya bisa dicoba beberapa kemungkinan. Kemudian terkait dengan template ya, template eh, ini akan segera kami rilis ya. Kebetulan Mas Diki sudah bergabung di lab saya ya, karena kemarin mudik Lebaran. Jadi eh, kemungkinan kalau tidak besok, hari ini template untuk ESP kita akan rilis. Eh, Bapak Ibu semua, nanti template yang kami rilis itu mungkin kan terkait dengan LCD, kemudian terkait dengan WS dan lain sebagainya. Itu kan apa namanya program yang kita buat ya. Jadi nanti pada saat kompetisi itu kan ada dua sesi. Yang sesi pertama adalah melakukan pemrograman tanpa adanya template. Kemudian yang kedua melakukan pemrograman dengan menggunakan template, gitu ya. Nah, yang kenapa kita buat seperti itu, adik-adik semua ada Bapak Ibu pembimbing, karena memang kita sebagai seorang engineering programmer ya, eh, pertama memang kita harus bisa coding dengan basic sendiri, dan yang selanjutnya bagaimana kita bisa coding tapi dengan referensi-referensi yang orang buat ya, atau kita harus bisa baca program orang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dua hal ini ya bagaimana teman-teman nanti strateginya gitu ya. Eh, untuk soal di fase pertama yang tanpa template memang eh, soalnya nanti random ya. Kita teman-teman pokoknya pelajarin semuanya ya. Jadi bisa A, B, C, bisa eh, apa eh, LCD, ya bisa juga WS gitu ya. Nah, tapi teman-teman nanti bisa lihat referensi-referensi yang ada di template kita. Ya, siapa tahu eh, dengan adanya template yang kita buat, teman-teman bisa terbantu. Atau mungkin ini soal apa template yang dibuat oleh Pak Farid, apa namanya, agak rumit nih, saya punya yang lebih simpel. Ya silahkan. Nanti jadi pada saat nanti teman-teman mengerjakan di fase satu bisa menggunakan algoritma tersendiri gitu. Tapi nanti pada saat di fase 2 mau tidak mau teman-teman harus menggunakan template yang dari kami seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan STM 32 tidak ada kendala ya. Kemudian LT Spice tidak ada. Kemudian Eagle ya, paling yang Eagle. Tapi terkait dengan problem yang Eagle, tolong dipraktekkan dulu ya, yang saya sampaikan tadi ya. Nanti jika masih ada kendala, nanti kita akan carikan solusinya seperti apa. Tapi kalau memang solusi terakhir itu beli lisensi sih. Iya, seperti itu. Kalau saya gampangnya itu solusi terakhir beli lisensi. Untuk yang 3 tahun tadi saya dapat di harga 100.000. Kalau untuk yang 1 tahun saya dapat yang di harga 30 ribuan kalau nggak salah. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu pembimbing peserta yang mau disampaikan? Ada lagi Pak Farid. Silakan Pak Lukman. Oke. Ini eh, kita cek yang di dokumen pendukung, Pak ya. Itu kan kemarin rilis Eagle nggih, yang dari tim apa juri. Ya, ya betul Pak. Mungkin ada yang ini Pak, update untuk yang librarinya LT-Space mungkin untuk tambahan dari lomba ngoten Pak. Ya, baik Pak. Ya nanti mungkin nanti di minggu-minggu minggu ini akan banyak update di Google Drive yang saya kirim ya, karena kebetulan timnya baru bergabung Pak, hari hari ini baru berdatangan. Jadi ya Oke. mungkin dalam minggu-minggu ini akan ada beberapa update gitu, terkait dengan untuk kita persiapan nanti ya Mbak.
Eh, Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu pembimbing peserta? Hmm, Ya, sekali lagi eh, mau apa ya? Ya terkait dengan edukasi sebenarnya di internet banyak ya Bapak Ibu. Sementara jangan jangan maksudnya berharap nih saya mau belajarnya nanti nah nunggu Pak Farid mau ngasih training gitu ya. Nanti kalau nunggu saya ngasih training nanti nggak belajar belajar gitu ya. Jadi kapanpun ada waktu teman-teman bisa belajar dari manapun ya. Bisa dari internet, bisa dari YouTube, ya, bisa dari GitHub, macam-macam forum-forum itu banyak gitu ya. Yang sampaikan tadi, yang saya sampaikan sebenarnya dasar-dasar yang paling penting itu yang harus teman-teman kuasai tadi ya. Eagle, teman-teman bisa layout single layer dengan komponen yang kompleks, bisa jadi dengan waktu kurang dari 30 menit, gitu, sorry, 3 jam ya. Kemudian kalian bisa mengoperasikan LT Spice buat new project ya, kemudian melakukan simulasi dengan LT Spice. Kemudian penggunaan Microsoft Word ya, karena di situ nanti teman-teman harus membuat dokumen kan, ya hasil dari apa perancangan desain gitu ya. Dan itu contoh-contohnya sudah ada di tahun-tahun lalu hampir sama sebenarnya. Cuma soalnya aja yang beda. Kemudian terkait dengan STM 32, bagaimana teman-teman bisa membuat new project, bisa coding, ya, kemudian bisa nyalakan LED, coding segala macam gitu ya. Terus pengembangan ke depan, selanjutnya algoritma pemrograman dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan fault finding, eh, triknya adalah teman-teman harus paham sistem kerja rangkaian yang kita kirim, gitu ya. Sistem kerjanya seperti apa sih? Gitu ya. Oh, ini dari tegangan dirubah ke frekuensi, kemudian frekuensinya ditangkap, gitu ya. Dari frekuensi dirubah lagi ke tegangan. Gitu. Itu sebenarnya ini ilmu dasar teman-teman ya. Ya, ilmu dasar bagaimana dulu itu pengiriman data ya, sistem pengiriman data, gitu ya. Dari tegangan dirubah ke frekuensi, frekuensi dirubah ke tegangan. Gitu. Nah, itu teman-teman kuasai dulu per bloknya ya, per bloknya. Oh, di sistem bloknya seperti ini. Kalau blok, kalau rangkaiannya nggak bekerja, oh ini yang rusak di bagian blok ini. Seperti itu. Oh, blok ini nggak keluar, ini problemnya ada di sini, di sini. Jadi, itu yang harus teman-teman kuasai. Kemudian, reverse engineering. Reverse engineering itu em, membaca PCB ya, dengan skematik gitu ya. Oh, ini jalurnya, ini benar nggak terhubungnya? Oh, ini terhubung ke sini gitu ya. Nah, itu adalah reverse engineering. Jadi membaca PCB dengan skematik gitu ya. Setelah itu nanti soldering, desoldering ya. Bagaimana teman-teman mengganti komponen. Oh, ini komponen ini rusak, yang kita ganti atau desoldering, kemudian kita solder ulang. Kemudian bagaimana melakukan pengukuran, ya pengukuran sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal dasar itu yang harus teman-teman kuasai dulu. Gitu. Eh, jadi sesimpel itu teman-teman ya. Oke, baik. Ada lagi mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Adik-adik semua, Bapak Ibu membimbing. Ada satu lagi Pak mau tanya Pak Farid. Ya, silakan Pak Lukman. Oke. Ini saya lihat di kisi-kisi dari juri terkait dengan FRM itu Pak. Itu kan Hmm? mayoritas 10% itu kan pakai SMD Pak ya. Ya, betul Pak. Solder blower lah istilahnya. Untuk mempercepat apa anak-anak untuk apa pekerjaan. Kalau semisalnya ini Pak ya, apa terbiasa anak-anak menggunakan solder biasa itu apakah diperbolehkan Pak? Atau kan Menggunakan ya solder biasa. kan
teman-teman ada yang apa kayak di kita kan terbiasa kan mungkin apakah diperbolehkan khawatirnya nanti ada pengurangan poin Pak enggak nggih mungkin Enggak ada sih Pak. Jadi masih terkait eh, nanti kan sebenarnya ada penilaian terkait dengan kualitas repair ya. Jadi contoh mungkin ada IC yang rusak gitu ya. Ini contoh ada IC yang rusak kan harus dilepas ya. Dilepas kemudian setelah dilepas itu kan nanti dipasang IC yang baru gitu. Nah, itu nanti ada penilaian terkait dengan quality repair ya. Ini poinnya nggak besar sih poinnya kalau nggak salah 1 poin atau 0,75 gitu ya. Antara itu poinnya. Jadi eh, ya memang akan mempengaruhi ya kalau kita menggunakan solder biasa sama solder uap. Tapi kalau saya ini sudah terbiasa menggunakan solder biasa, saya juga kadang nyopot IC pakai solder biasa. Tapi kalau sudah terbiasa itu hasilnya juga bagus-bagus juga sih. Jadi sebenarnya nggak ada keharusan harus menggunakan blower apa enggak gitu ya. Jadi tekniknya saya serahkan ke adik-adik semua karena memang terkait dengan peralatan ini kan tidak semua sekolah ada ya daripada nanti memaksakan gitu ya. Ya jadi gunakan apa yang ada di sekolah gitu. Mungkin itu Pak Lukman ya. nggih matur nuwun Pak Farid informasinya terima kasih Sama-sama Pak. Baik, ada lagi mau ditanyakan peserta? Ini mohon maaf ini Abang, kamera PC saya kadang connect kadang enggak. Cukup jelas teman-teman ya. Eh, harapan kami tahun ini ada pengembangan, ada perbaikan teman-teman. Jangan sampai ISP ada yang dapat nilai nol ya. Gitu ya, adik-adik semua ya. Minimal harus dapat poin untuk ISP gitu ya. Eh, kalau kemarin itu soal kita basic banget nyalakan LED gitu ya. Cuman problemnya adalah peserta tidak mencoba ISP sama sekali ya, belum mencoba sama sekali ISP. Jadi eh, ya belum megang software gitu ya. Problemnya itu. Jadi ya kami nggak bisa bantu apa-apa gitu ya. Karena itu ini masih ada waktu gitu ya. Coba teman-teman latihan gitu ya. Em, apa ya? Hardware sudah ada gitu ya. Kemudian tutorial yang ada di YouTube ada. Tinggal teman-teman mengorbankan waktu sedikit ya. Mengorbankan waktu sedikit yang mungkin sangat boring sekali dengar suara saya di YouTube atau suara Mas Vicky atau suara tim saya yang ada di YouTube. Boring banget gitu ya, nggak kayak dengerin yang ada di TikTok gitu ya. Ya tapi itulah tantangan buat teman-teman semua gitu ya. Ya, bagaimana teman-teman yang mau mau belajar, ayo kalian bisa karena semua memiliki kesempatan yang sama teman-teman. Ya pastikan semua memiliki kesempatan yang sama. Ya nggak ada yang apa privat training ke kami, nggak ada tim kami nggak ada yang ngasih training-training LKS gitu ya. Kalau kami ngasih training semua tak kasih training semuanya. Jadi semua rata karena kami eh, mau mencari yang terbaik. Semua memiliki kesempatan yang sama. Seperti itu, adik-adik. Jadi tolong manfaatkan kesempatan ini dengan baik-baik. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Pak Farid Cukup satu ya. lagi Pak Farid Oke, silakan Pak Lukman. nggih untuk kemarin kan sepertinya sudah dikirim nggih untuk videonya yang FFRM Pak ya Betul. Ada di nggih Google Drive, Pak. ya Itu juga kalau sudah ada sistem kerjanya tuh ya. Jadi nggih eh, mungkin nggih nanti kalau tinggal boleh Pak diikuti. mungkin ya kalau boleh Pak mungkin ada punya fotonya mungkin Pak foto modulnya yang tanpa bawah sama tanpa atas Pak mungkin kalau diperbolehkan sih Tampak atas, tampak bawah. nggih Oke, baik. Nanti em, saya sampaikan ke Mas Vicky ya, yang memiliki file. nggih Nanti kita diskusikan dengan tim Pak ya. nggih Apapun nanti
hasil update-update ya terkait dengan dokumen atau skematik segala macam, mungkin skema apa PCB top view, bottom view gitu ya. Itu nanti akan kami sampaikan di grup WhatsApp dan itu nanti kita akan upload di Google Drive. Gitu. Oke. Oke, Pak Farid, matur nuwun. Oke, baik Pak. Cukup, ada lagi yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu mungkin mungkin mumpung masih kita ada Zoom gitu ya. Oke, eh, Bapak Ibu mungkin nanti ya, mungkin maksudnya biasanya kalau kami free itu langsung spontan ya, dalam artian lagi kalau ada problem gitu, gitu. Kalau saya lagi free, ya udah langsung Zoom, langsung linknya tak kasih gitu ya. Cuman itu nggak menjadi kewajiban ya kalau seandainya Bapak Ibu semua ada halangan atau apa, nggak usah ikut Zoom atau apa. Tapi untuk mengatasi problem-problem gitu ya, daripada nanti saya jelaskan panjang-panjang, biasanya saya langsung kirim link Zoom, langsung kita Zoom, langsung kita selesaikan. Gitu. Jadi ya mungkin akan sempurna bisa malam-malam, bisa pagi, bisa sore gitu ya. Kapan ada waktunya kita gitu ya. Jadi ya mohon maaf nanti terpaksa adik-adik kita harus ya mengikuti gitu ya. Di harapan kami adik-adik semua di rumah juga apa ya belajar ya bawa laptopnya bawa pulang atau hardware-nya bawa pulang jadi bisa belajar di rumah ndak harus di sekolahan gitu ya kan hardware-nya bisa dibawa kemana-mana laptop kan simple ya bisa masuk tas gitu ya jadi manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak pembimbing dan peserta jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan tanyakan saja di dalam grup WhatsApp bagi yang bisa menjawab, dijawab saja ya, nggak usah nunggu jurinya ya. Mungkin teman-teman sudah banyak pengalaman. Oh iya Pak, kalau error kayak gini, gini, silahkan aja. Ya. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya Bapak Ibu semua. Mohon maaf mendadak, gitu ya. Eh, ya mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan kita bisa mempersiapkan LKS ini dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid Sama-sama Pak Lukman. dan tim. Dan Bapak Ibu pembimbing semuanya, selamat beristirahat. Hmm.